Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku, program pembacaan Alkitab kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 14 ayat 21 sampai dengan 28. Sebelumnya mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama membaca bagian-bagian firman Tuhan. Mohon Tuhan berkenan untuk membentuk kehidupan kami seturut dengan pembacaan kitab suci. Biarlah kami bisa memiliki satu buah kehidupan pembacaan yang rutin, dan kehidupan kami pun dibentuk melalui pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di sana mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang kepadanya mereka percaya. Mereka menjelajahi seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada anugerah Allah untuk pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama dengan murid-murid itu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, di dalam bagian sebelumnya kita sudah melihat satu buah peristiwa yang sebetulnya ya, kalau mau dikapitalisasi menjadi satu buah cerita yang menarik, itu akan menjadi satu buah cerita yang menarik sekali, saudara. Yaitu ketika Paulus dan Barnabas memberitakan Injil, lalu ada orang yang sakit dan disembuhkan, saudara. Lalu mereka ini disembah sebagai Zeus dan sebagai dewa Hermes, saudara. Tetapi saudara, ketika mereka itu menolak, mereka menyatakan bahwa kamu harus mengenal Allah yang sejati. Kalian harus meninggalkan kesia-siaan seperti ini. Maka saudara, mereka menjadi bingung. Kalau yang bisa melakukan tindakan sehebat ini bukan dewa Zeus dan bukan dewa Hermes, maka kira-kira siapa mereka ini, saudara? Maka ya salah satu kemungkinannya adalah mereka ini adalah orang-orang yang menyusup atau menyamar atau mau membelokkan jalan dari dewa yang sejati, dari dewa Zeus yang sejati. Maka Anda itu either adalah pahlawan atau dewa, atau Anda itu adalah penjahat. Anda menyamar akan menggeser orang dari dewa yang sejati. Setelah itu sudah kita mendapati mereka berdua dilempari batu sudah sampai dianggap mati sudah. Tetapi mereka ternyata tidak mati sudah. Lalu sudah cerita yang seperti ini seperti kayak berlalu saja sudah. Berlalu saja, lewat begitu saja sudah. Nah kita melihat sudah bahwa memang cerita Kristen itu bukan cerita tentang hero-hero, tentang pahlawan-pahlawan yang sudah mengalami kejadian yang sangat luar biasa. Kadang-kadang sudah, saya pun sudah sebagai hamba Tuhan ya, itu bisa sangat tergoda ya untuk menceritakan betapa pahlawannya orang-orang seperti ini sudah. Sangat tergoda untuk menceritakan betapa hebatnya, betapa luar biasanya tindakan-tindakan kepahlawanan para rasul-rasul itu atau para pahlawan-pahlawan iman itu. Menceritakan tentang Martin Luther lah, kita sebentar lagi ya masuk di dalam masa-masa reformasi sudah, John Calvin, atau kita bicara tentang Paulus, Barnabas, nanti Silas, Timotius sudah, rasul-rasul, atau dalam perjanjian lama kita bicara tentang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kita bicara juga tentang Raja Daud misalkan sudah, betapa ada banyak pahlawan-pahlawan iman yang mengalami banyak sekali peristiwa luar biasa. Nah ini salah satunya sudah. Mereka itu melakukan tanda yang sangat ajaib, saudara. Orang yang sakit disembuhkan. Setelah itu mereka disembah sebagai dewa, sudah bayangkan, saudara. Mereka itu disembah sebagai dewa, dan ini bukan dewa sembarangan, dewa Zeus dan dewa Hermes, saudara. Tapi mereka menolak, saudara. Setelah mereka menolak, mereka itu akhirnya mengalami, saudara. Setelah dihasut sama orang Yahudi, saudara, mereka dilempari batu, saudara, sampai hampir mati, saudara. Lalu, saudara, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka ternyata nggak mati. Terus gimana? Kalau sudah nggak mati gimana, saudara? Lelo ya. Sudahlah, kamu sudah mengerti sendiri. Kadang-kadang memberitakan Injil itu mengalami satu buah keadaan yang begitu sulit. Setelah itu gimana? Ya sudah, agak lebih hati-hati. Nggak ada loh, sudah. Nggak ada cerita mereka jadi lebih hati-hati sedikit pun nggak ada, sudah. Yang ada adalah, saya coba ya baca nyambung dari bagian sebelumnya, sudah. Datanglah orang-orang Yahudi, ayat 19 ya. Datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka mempengaruhi banyak orang itu sehingga berpihak kepada mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati, sudah. Berarti nggak bergerak, sudah. Dianggap sudah mati, sudah. Tapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama dengan Barnabas ke Derbe.
Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Ini dilempari batu, dibawa keluar kota karena apa? Karena dianggap mati sudah. Berarti nggak bergerak. Udah kayak orang mati betulan sudah. Setelah itu sudah bangun. Setelah bangun sudah, apa yang dilakukan sudah? Memberitakan Injil lagi sudah. Dan setelah itu kita melihat sudah bagaimana mereka itu kembali sudah ya, memberitakan Injil di kota itu, lalu mulai kembali ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia sudah. Lalu setelah itu mereka menguatkan hati murid-murid, mereka bertekun dalam iman, menguatkan hati mereka supaya bertekun dalam iman, lalu mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus mengalami banyak sengsara. Sudah tentu ya, ini tidak berarti bahwa mengalami sengsara adalah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita mesti balik pikirannya sudah, bahwa ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita berbagian dengan cerita kerajaan surga. Sudah jangan cepat-cepat membayangkan ya, masuk kerajaan surga itu artinya adalah suatu hari nanti kita masuk ke dalam surga. Bukan itu terutama yang dimaksudkan sudah. Ini tidak tiba-tiba ngomong tentang soteriologi sudah. Tapi kita bicara bahwa ketika kita berbagian di dalam cerita Allah, berbagian di dalam narasi kerajaan surga, maka tidak bisa tidak sudah, kerajaan lawan, kerajaan iblis, kerajaan dunia itu akan memusuhi, sehingga tidak mau sudah, ketika berbagian dalam cerita kerajaan Allah, mereka akan mengalami banyak hambatan, mereka akan mengalami banyak sengsara, mereka akan mengalami banyak permusuhan. Karena itu mereka menguatkan sudah. Lalu di tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa berpuasa, mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan yang kepadanya mereka percaya. Nah sudah, mendirikan penatua ya, memilih penatua-penatua, berdoa, berpuasa, lalu kita tidak tahu sudah, kemungkinan pakai penambangan tangan sudah, lalu mereka diserahkan kepada Tuhan yang dipercayai sudah. Sudah, ini adalah gestur apa sudah? Ini adalah satu buah gestur bahwa pelayanan pekerjaan Injil, pelayanan pekerjaan Tuhan itu bisa dipercayakan kepada orang-orang lain, dan yang bekerja adalah Tuhan yang mereka percayai. Jadi sudah, setelah itu Paulus akan move. Sudah, di dalam gereja-gereja saat inilah sudah, saya percaya saudara pernah ada di dalam percakapan sudah, ketika Anda itu ada di dalam obrolan dengan orang-orang di dalam gereja yang berbeda-beda sudah, biasanya ada percakapan seperti ini. Oh, gereja itu hamba Tuhannya siapa? Oh, bapak ini atau ibu ini atau saudara ini hamba Tuhannya. Dia sudah di sana berapa tahun? Kira-kira ada berapa tahun? Berapa lama dia bakal pelayan di sana? Setiap gereja kan punya aturan masing-masing sudah ya. Ada gereja yang mempercayai bahwa hamba Tuhan harus stay di sana sampai meninggal, atau sampai kecuali terjadi masalah ya, atau sakit atau apa, sudah stay terus di situ. Ada yang percaya bahwa setiap periode tertentu harus hamba Tuhan yang di rolling, atau seperti apa sudah. Kebijakannya bisa macam-macam sudah. Tapi pada umumnya sudah, orang itu cukup percaya bahwa hamba Tuhan itu semestinya jangan terlalu sebentar dalam satu buah cabang. Jangan terlalu sebentar. Kalaupun ada yang mempercayai, oh jangan sampai 20 tahun, tapi periodenya itu biasanya nggak begitu pendek sudah. Biasanya itu tidak ya, satu orang hamba Tuhan ditaruh dalam satu buah cabang selama 6 bulan begitu ya sudah. Kecuali masa transisi ya. Tapi kalau ditempatkan selama 6 bulan saja itu kemungkinannya agak kecil sudah. Paling tidak itu ya, sejauh yang saya tahu ya ada 4 tahun lah gitu, ditaruh dalam satu buah cabang itu. Kalaupun ada aturan-aturan gereja tertentu sudah, setiap 5 tahun harus di rolling, atau setiap 5 tahun atau setiap 4 tahun nanti akan ada semacam kayak diskusi lagi, bisa diperpanjang satu periode misalnya gitu ya. Tapi biasanya tidak terlalu pendek sudah. Kenapa? Karena ya dianggap kalau terlalu pendek itu ya gimana ya, membangun relasinya juga sudah butuh waktu tertentu, lalu mau membangun jemaatnya lagi itu butuh waktu tertentu juga, menjalankan program-programnya juga butuh waktu tertentu juga sudah. Sudah, kemewahan seperti itu tidak dimiliki oleh misionaris-misionaris seperti Paulus dan Barnabas ini sudah. Jadi sudah, buat mereka ya, kita bisa membayangkan betapa troublesome-nya di hati mereka sudah. Mereka sebagai misionaris sudah datang dalam satu buah cabang, setelah itu mereka berpindah ke cabang yang lain. Bukan datang dalam satu buah cabang ya, datang dan mendirikan cabang sudah. Datang menginjili, lalu ada orang-orang mulai berkumpul sudah, asalnya dari sinagog, mereka lalu berkumpul. Bahkan yang tidak berasal dari sinagog pun mereka nanti akan berkumpul sudah, menjadi satu buah jemaat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi mereka pergi sudah, dirikan jemaat lagi sudah. Sudah dalam keadaan seperti ini kan bisa troublesome ya dalam hati ya. Waduh, jemaat ini jadi apa ya? Baru mengalami penginjilan sebentar, pengembalaan juga belum terlalu bisa. Ini bagaimana ya sudah? Di sini kita melihat salah satu kunci sudah ya. Penatua-penatua dipilih dengan berdoa, dengan berpuasa, lalu mereka diserahkan kepada Tuhan sudah. Kita melihat ya, sehingga pekerjaan Injil itu tidak bergantung kepada pahlawan-pahlawan, kepada orang-orang yang sangat luar biasa itu. Paulus dan Barnabas sangat luar biasa, sangatlah saudara. Kita bisa melihat yang mereka dilempari batu sampai dianggap mati sudah. Kemungkinan besar tidak bergerak. Dan setelah mereka bangun, mereka langsung memberitakan Injil lagi sudah. Kita mendapati ya, ini memang orang yang sangat luar biasa. Tetapi pekerjaan Tuhan sudah ternyata tidak bergantung pada orang-orang yang sangat luar biasa itu sudah. Dan kita melihat setelah itu ada orang-orang yang dipercayakan kepada Tuhan. Tentu saja dengan sungguh-sungguh, dengan berdoa, dengan berpuasa, lalu ada kuasa Tuhan yang bekerja. Satu hal ini sudah yang kita perlu untuk terus-menerus itu keep in mind sudah.
gereja seperti apapun saja, termasuk GRII sudah. Di dalam GRII itu pasti ya, saya percaya ya, ada orang yang sudah cukup lama di GRII itu ada punya percakapan ini. Nanti pasca Pak Tong bagaimana ya? Setelah Pak Tong bagaimana ya? Nah, saya pikir sudah, kita ingat-ingat saja di dalam kitab suci kita. Setelah Yesus tidak lagi hadir dalam dunia, apa yang terjadi dengan gereja? Berkembang. Setelah rasul-rasul tidak ada lagi dalam dunia, apa yang terjadi dengan gereja? Berkembang. Setelah para bapak gereja itu tidak ada lagi dalam dunia, apa yang terjadi dengan gereja? Berkembang. Setelah Martin Luther, John Calvin, para reformator itu tidak ada lagi dalam dunia, apa yang terjadi dengan gereja? Berkembang. Maka sudah, kita percaya ya bahwa kalau gereja ini adalah gereja yang betul-betul gereja Tuhan yang sejati, disertai oleh Roh Kudus, ada penyertaan Tuhan sudah, maka sebetulnya no question sudah. Kalau nanti suatu hari nanti hamba Tuhan besar A, hamba Tuhan besar B, nggak ada lagi bagaimana sudah gereja? Berkembang jawabannya. Kenapa sudah? Karena kita memang pada dasarnya tidak mempercayai bahwa gereja ini berkembang karena sosok satu orang sudah. Itu namanya bukan gereja. Jadi semestinya kita tidak merasa sampai terlalu bagaimana sudah. Tentu kita mencintai dan kita bersyukur akan adanya hamba-hamba Tuhan besar tentu. Kalau dalam gerakan Reform Injili kita bersyukur akan adanya pendeta Stephen Tong sudah. Tetapi sudah, kita tidak percaya bahwa gereja ini ada karena satu orang. Gereja ini ada karena Yesus Kristus yang tersalib dan Roh Kudus terus menyertai sudah. Maka sudah Paulus mendirikan penatua-penatua, lalu mengurusi jemaat. Setelah itu dia nanti akan kembali ke Antiokhia sudah. Nah sudah, kalau kita kembali ke Antiokhia yang di Syria sudah. Sudah, ada satu buah kata-kata yang buat saya itu menarik sudah ya. Ini sudah dikatakan ya. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada anugerah Allah untuk pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Mereka diserahkan kepada anugerah Allah. Ini Antiokhia yang di Syria. Sudah, jangan bingung dengan dua Antiokhia ini sudah. Satu Antiokhia yang di Syria, satu Antiokhia yang di Pisidia sudah. Saudara, diserahkan kepada anugerah Allah, diserahkan kepada kasih karunia. Itu menjadi satu buah penekanan penting sudah. Saudara, saya termasuk yang percaya bahwa di Antiokhia Syria ini sudah, ketika Paulus kembali, di dalam momen inilah sudah, di dalam masa-masa inilah nanti surat Galatia akan ditulis. Jadi surat Galatia ditulis untuk jemaat Galatia. Galatianya yang mana? Galatianya ya ini sudah, termasuk Antiokhia di Pisidia, itu termasuk dalam wilayah Galatia. Jadi saat ini sudah, kalau kita ngomong tentang Galatia, ada teori tentang penerima surat Galatia. Salah satu teori disebut sebagai Galatia Selatan, yaitu yang disebut sebagai penerima suratnya adalah orang-orang di wilayah selatan, di wilayah provinsi Galatia, saudara. Nah ini banyak orang percaya, termasuk saya simpati dengan teori ini, saudara. Nah ini pada umumnya yang percaya teori Galatia Selatan ini percaya bahwa setelah Paulus kembali ke Antiokhia di Syria ini, saudara, mulai muncul para Judaizers yang mengganggu jemaat di sini, saudara, sehingga mereka itu mulai agak bergeser dari kasih karunia. Mereka mulai tertarik dengan Injil yang berkaitan dengan Taurat, berkaitan dengan sunat, saudara. Maka suratnya Paulus yang sangat keras itu sudah muncul, saudara. Dan kemudian insiden ya, ketika Petrus dan orang-orang dari golongan Yakobus datang ke Antiokhia yang di Syria, saudara, maka mereka itu tadinya itu ya sempat duduk makan bersama dengan orang-orang Yahudi. Tapi setelah orang-orang dari pusat itu datang, orang-orang dari golongan Yakobus datang, maka Petrus itu mulai mengundurkan diri, saudara. Dan setelah itu ditegur oleh Paulus dengan sangat keras, saudara, di Antiokhia Syria. Di dalam masa-masa itulah, setelah itulah, saudara, mulai surat Galatia itu ditulis, saudara, bagi mereka, saudara. Dan kita melihat ya, dalam surat Galatia ada penekanan apa, saudara? Penekanan tentang kasih karunia. Maka saudara, saya percaya tidak kebetulan ya, ketika sekarang Paulus kembali ke Antiokhia yang di Syria, di mana nanti akan terjadi insiden ya dengan Petrus, ya tegur Petrus, Barnabas dan lain sebagainya, saudara. Itu sudah mulai ada terjadi kehebohan di provinsi Galatia, termasuk di dalamnya itu adalah Iconium lah, termasuk di dalamnya itu Antiokhia di Pisidia, itu di dalam wilayah region ya, provinsi Galatia, saudara. Terjadi itu, saudara. Dan di dalam surat Galatia kita melihat ya, surat Galatia juga amat sangat menekankan tentang kasih karunia. Maka ditekankan di situ, setelah Paulus kembali ke Antiokhia yang di Syria, saudara, itu adalah tempat di mana dulu dia diserahkan oleh kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu, saudara, yang saya percaya juga akan terus-menerus menjagai gereja, saudara. Maka, saudara, saya mengajak hari ini kita untuk bersama-sama mendoakan dua pokok doa, saudara. Yang pertama, saudara, kita berdoa kiranya kasih karunia Allah itu menjadi satu hal yang terus-menerus ditekankan dan mengemuka di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan, saudara. Setiap gereja, setiap cabang, setiap jemaat gereja apapun saja itu berdiri karena apa, saudara? Karena adanya darah dari Tuhan kita Yesus Kristus, ada penyertaan Roh Kudus yang dikaruniakan secara berlimpah-limpah oleh karena kasih karunia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dan berkaitan dengan itu juga, saudara, kita melihat bahwa kita patut mensyukuri adanya orang-orang penting, adanya orang-orang besar, adanya pahlawan-pahlawan iman, saudara. Namun gereja Tuhan tidak bergantung akan hal tersebut. Gereja Tuhan bergantung kepada kasih karunia Allah saja.
Baik rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.